Halo, selamat siang teman-teman. Kita jumpa lagi dengan Beta CVS Cikampek ya. Sesuai janji saya yang kemarin, kita bakal kasih tips atau kasih cara buat ternak kutir atau dan juga jentik. Ini saya nggak mau kasih lihat ini dulu. Ini kebetulan baru kemarin sore saya siapkan, saya isi airnya. Cuman kita bahas dulu cara dan pelajari bagaimana beternak kutir dan jentik itu, teman-teman. Eh, untuk ini sengaja saya siapkan 4, dan sebenarnya saya mau siapkan 5 ya, nanti satu lagi di situ. Ini khusus untuk kutir, teman-teman. Jadi kenapa harus 5? Itu saya mau bikin jarak, saya rasa cukup ya 5 gitu, karena jarak panen kutu air ini kan mulai 7 hari. Jadi dengan 5 ini dirasa cukup untuk memenuhi sirkulasi. Nanti setelah panen kita kasih starter lagi, nanti numbuh lagi, dan seterusnya gitu, teman-teman. Dan sengaja juga kita ambil lokasinya ini di pinggir got ya. Jadi nanti saat pembuangan air ini mudah pembuangan dan pengisian kembali. Cuman pengisiannya ini dengan air lele, bukan dengan air got. Dan coba nih, ada sesuatu yang menarik nih, teman-teman. Ini saya nggak bohong ya. Ini baru kemarin sore kita kasih air lele, dan tujuannya untuk kutir. Saya sudah taruh starternya, bisa dilihat nih, teman-teman. Ya. Tuh, kutu air dari air ikan lele itu merah nih, teman-teman nih. Merah-merah. Kalau kutu air merah itu berarti sumber pakannya banyak. Kemudian kutirnya itu pastinya sehat karena dia larinya kenceng kalau merah itu, teman-teman. Tuh, beda dengan yang putih atau kuning, dia kurang makan lah. Makanya tanda-tanda pakan habis di lubukan yang dari air ikan lele ini bisa ditandai dengan warna kutirnya. Kalau warna kutirnya sudah kurang merah, berarti sumber pakannya itu sudah mulai habis. Nah, yang mau saya tunjukkan, teman-teman, dari pembahasan ini, coba sesuatu yang menarik ini kita lihat nih. Apa ini? Ini telur nyamuk, teman-teman. Tuh, bisa dilihat ya, kita zoom ya. Tuh. Banyak nih, teman-teman. Dan mungkin jumlahnya ratusan. Padahal ini baru kemarin sore disiapkan. Ini satu, dan di sini juga tidak kalah banyak lagi nih. Tuh. Kemudian di sebelah sini juga. Tuh, bisa dilihat ya, teman-teman ya. Ini satu telur nyamuk ini kurang lebih bisa menghasilkan sekitar 100 ekor jentik, teman-teman. Tuh ya. Ini artinya apa? Artinya kita ini tidak usah susah-susah mencari pakan. Hanya perlu mengolah dari yang sudah ada aja. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Ini kenapa saya ini ada space masing-masing sini ya. Nanti mau saya taruh ember,
Nah, embernya ini contoh seperti ini teman-teman ya. Nih, ini kebetulan ada di bawah pohon belimbing sana, di bawah pohon belimbing sana. Jadi dia udah kerendam, sampah-sampahnya ini udah kerendam, dan sengaja saya nggak buang gitu. Jadi nanti tinggal ditambahkan air lele aja. Ini udah cukup untuk membesarkan jentik nyamuk nih teman-teman. Jentik nyamuk, perlu diketahui, jentik nyamuk itu rata-rata mulai menjadi jentik bagol itu, atau jentik yang bongkok ya, yang sudah besar itu di hari kelima teman-teman. Di hari kelima atau di hari keenam. Ya kita nggak mau ambil resiko ya. Jadi kita akan panen jentik itu setiap 4 hari sekali. Nah, yang perlu dipelajari bagaimana supaya jentik itu juga tumbuh sehat, gemuk gitu kan, dan besar. Itu gimana kita memberi pakan yang cukup dari air-air yang dijadikan media untuk jentik tersebut gitu teman-teman. Makanya saya sengaja memberi siklus, akan memberi siklus itu 4 bak ya teman-teman ya. Di sini satu, nanti di sini satu lagi, di sini satu, jadi tiga, dan di sini satu, 4. Buat apa dan kenapa hanya 4? Ya karena kita akan membuat siklus 4 hari nih teman-teman nih. 4 hari itu artinya ketika hari ini dipanen, besoknya kita panen yang berikutnya, dan yang sudah kita panen itu nanti bisa kita isi lagi. Lalu dari mana starternya jentik nyamuknya? Ya dari sini. Jadi air lele itu karena dia mengeluarkan bau ya makanya nih yang ternak. Jadi kita awali dengan ternak lele, dan pastikan airnya itu sampai boleh dibilang dia agak bau ya teman-teman ya, agak bau, dan juga hijaunya hijau pekat. Ini nanti akan mendatangkan nyamuk secara otomatis gitu, secara otomatis, karena memang jadi nggak usah macam-macam teman-teman. Gimana cara bikin air busuk nanti terus pakai E4, terus pakai tetes tebu ya. Cara-cara seperti itu juga dimungkinkan, atau bisa dikatakan bisa, tapi buat saya terlalu ribet ya. Kita yang alami aja lah. Artinya maksudnya alami gimana ya, secara naluri ya. Kalau kita perhatikan got gitu ya, got itu kan bau. Dan kenapa jentik nyamuk itu suka bertelur di got gitu kan, di air ya di parit ya, karena memang dia mengeluarkan bau ya, yang mengundang dia untuk bertelur di situ. Karena secara naluri mungkin dari bau-bau yang seperti itu mendeteksi adanya pakan yang cukup gitu loh. Jadi nyamuk ini berani bertelur di situ dengan harapan anak-anaknya bisa survive. Nah, begitu juga dengan air ikan lele seperti ini dengan bau seperti yang agak busuk-busuk gini, ini mengundang juga nyamuk untuk bertelur. Ini bukan rekayasa ya, dan orang-orang yang sudah biasa beternak
mengkultur jentik pun pasti akan tahu gitu bagaimana bagaimana nyamuk itu bekerja dan bagaimana mereka mensiasatinya supaya mereka itu bisa mendapatkan suplai secara kontinu. Nah, yang akan saya lakukan dari kultur jentik dan kultur kutu air ini adalah ya memulai dulu kultur kutu airnya dengan air dari ikan lele ini, dan setelah mengundang nyamuk untuk bertelur, nanti kita ambil, kita kumpulkan dari keempat ini, atau nanti kalau saya sudah bikin 5, berarti dalam 1 hari saya mengumpulkan telur nyamuk dari 5 box ini setiap hari ya teman-teman ya, setiap hari. Jadi hari ini dikumpulkan, kita masukkan ke dalam satu ember lah atau media apapun yang sekiranya cukup untuk menampung semuanya, karena ini bisa dipastikan banyak sekali nih teman-teman, bisa dipastikan banyak sekali. Jadi supaya jentiknya sehat, jentiknya besar, itu harus kita sediakan tempat juga yang sesuai, agak besar, dan pakan juga yang cukup gitu. Jadi mereka walaupun mungkin padat, tapi mereka semuanya hidup. Nah, jadi yang akan saya lakukan seperti ini nih teman-teman nih. Saya mengumpulkan semuanya, saya taruh hari ini di satu media. Nah, nanti malam mereka pasti akan bertelur lagi nih teman-teman. Akan bertelur, ini nanti bisa saya kumpulkan lagi di wadah berikutnya. Hari esoknya lagi kita kumpulkan lagi di wadah berikutnya gitu. Tapi perlu diketahui teman-teman bahwa siklus telur nyamuk ini adalah 2 hari menetas. Artinya ketika tadi malam bertelur, ini proses sampai jadi burayaknya ini, burayak jentik nyamuknya ini baru menetas setelah 2 hari nih teman-teman. Makanya yang kita perlu siasati ini satu tempat ini untuk 2 hari. Jadi hari ini kita kumpulkan, semuanya. Besok kita masih kumpulkan lagi di sini. Baru besoknya lagi di sini 2 hari, satu wadah 2 hari, dikumpulkan 2 hari, 2 hari. Dan berputar terus nih teman-teman ya, perlu. Jadi kalau sudah ada media air lele, itu tidak perlu khawatir tidak mendapatkan starter dari jentik nyamuk ini, karena di mana ada bau-bau yang mengundang dia untuk bertelur, dia akan bertelur di situ. Dan tugas kita sederhana teman-teman untuk memulainya. Ini cuman perlu mengumpulkan telur-telur nyamuk ini dalam satu wadah, dan setelah 4 hari itu bisa kita panen. Kalau misalnya lalu gimana nih kultur kutu air untuk jangka panjangnya? Sebenarnya kultur kutu air ini banyak cara nih teman-teman ya. Saya juga punya beberapa jurus lah. Punya beberapa jurus dalam arti beberapa model gitu. Cuman untuk saat ini saya memulai kultur kutu airnya dengan media saja dulu seperti ini gitu. Tapi kalau mungkin ada teman-teman yang punya tempat yang luas atau bahkan tempat yang sempit sekalipun, itu bisa difungsikan dengan maksimal dengan membuat got ya teman-teman ya.
seperti got gitu, parit panjang. Mungkin dia berliku-liku mengikuti bentuk denah yang ada. Nanti bisa saya kasih contoh ya teman-teman ya, di nanti kalau saya upload video berikutnya lagi, itu saya kasih contoh atau saya bahkan akan menjelaskan bagaimana kita membuat uh, kultur kutu air itu dia tidak berhenti, tapi tetap medianya ini, sumber makanannya ini dari uh, air ikan lele teman-teman. Uh, jadi jangan kita belajar sesuatu itu hanya teori gitu, hanya teori lalu mengaplikasikan, tapi sementara kita tidak tahu bagaimana sebenarnya maunya hewan tersebut gitu. Nah, kalau kita sudah tahu maunya hewan tersebut atau cara hidupnya hewan tersebut, insya Allah hal-hal sederhana itu bisa kita lakukan. Nih teman-teman ya, ini kemarin sore saya kasih starter kutu airnya. Nih bisa dilihat nih teman-teman. Padahal nggak begitu banyak. Dan sekarang mereka mulai tumbuh merata nih. Tumbuh merata. Nih ya. Tuh. Dan ini pada hari ke-7 ini mungkin akan sangat penuh ya teman-teman ya, akan sangat penuh. Jadi ya burayak bebas makan lah, burayak bebas makan. Kalau berlebih juga kita bisa kasih ke yang besar, tapi yang besar ini kita akan siasati dengan jentik nyamuk. Kalau ada pertanyaan atau komentar teman-teman, boleh boleh ditulis di kolom komentar ya teman-teman ya, penjelasan kita kali ini. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf karena keterbatasan cara menjelaskan atau cara menyampaikannya atau keterbatasan medianya. Cuman kalau mungkin teman-teman tahu, walaupun sesederhana ini, tapi karena saya sudah pelajari, karena saya juga sudah melihat bagaimana secara teori ini akan berhasil, dan saya melihat tanda-tanda perkembangan dari kutu airnya sendiri yang sehat dan banyak nih teman-teman. Insya Allah akan berhasil. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti cara sederhana ini gitu loh. Dengan cara yang sederhana ini kita bisa tidak usah repot-repot lagi. Di saat musim hujan seperti ini kita cari-cari pakan harus kemana atau bahkan harus membeli gitu kan. Adapun untuk media tinggal disesuaikan dengan jumlah ikan yang kita pelihara saja ya teman-teman ya. Kebetulan ikan saya saat ini banyak, jadinya memang saya harus memproduksi pakan itu juga banyak. Sementara kalau teman-teman mungkin punya ikan itu hanya 5 ekor, 10 ekor, 20 ekor, itu bisa disiasati dengan tempat-tempat yang lebih kecil. Nah ini nih teman-teman ya, ini salah satu juga awal saya mengkultur jentik nyamuk itu dengan media-media ember gini. Jadi saya kumpulkan tuh ya, saya kumpulkan telur-telur nyamuk di sini. Jadi saya diamkan dulu nih. Saya diamkan 2 hari, mereka sudah menjadi burayak, menetas, rapet gitu, banyak gitu. Baru nanti kita tuang ke media yang lebih besar. Tapi kalau sudah
banyak-banyak yang seperti ini, nanti kita bisa langsung kumpulkan di tempat besar, jadi kita nggak kerja dua kali ya teman-teman ya. Kalau teman-teman punya sedikit ininya, apa namanya, peliharaannya, ikannya, bisa mungkin dengan menggunakan media air, media ember seperti ini. Ini juga bisa menampung banyak ya teman-teman ya. Untuk 10 sampai 20 telur nyamuk itu masih mampu, apa namanya, masih mampu menampung gitu sampai umur burayak itu umur 4 hari sebelum dia menjadi jentik bongkok. Cuma nanti padat banget teman-teman, makanya perlu disiasati dari kepadatan tersebut itu makanan yang cukup gitu. Nah makanya pastikan air lelenya ini benar-benar sudah pekat gitu kan, bahkan mungkin sudah bau lah gitu. Sudah bau itu baru kita bisa memulai kultur. Biasanya kita memelihara ikan lele itu sampai airnya menjadi pekat itu setelah 7 hari ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau memulai kultur ikan lelenya, mulai memelihara ikan lele, itu kita coba pelihara dulu. Contoh nih ya, contoh di box kulkas seperti ini, kalau kita memulai memelihara anakan ikan lele yang seukuran segini, itu coba sekitar 200 ekor. 200 ekor ini masih menampung, dan setelah 7 hari dia air benar-benar hijau, benar-benar ya bau lah gitu. Nah saat itulah kita bisa mulai mengambil airnya. Air diambil, nanti diisi lagi. Ketika perlu nanti kita ambil lagi, nanti ditambah lagi. Jadi nggak perlu dikuras ya teman-teman ya. Kita bisa membesarkan ikan lele, sekaligus kita kultur pakannya, sekaligus juga kita memelihara ikan-ikan hias kita nih, ikan cupang atau ikan yang lainnya. Dan satu lagi nih teman-teman ya, yang ini cara yang saya kira juga simbiosis mutualisme gitu. Adapun pakan yang kemudian berlebih gitu kan, ternyata kita produksi lebih banyak gitu, kita bisa kasih ke ikan lelenya. Jadi ikan lelenya juga kita kasih makan dari air yang kita olah lagi. Air yang kita olah untuk kultur pakan. Dan kalau pakannya berlebih untuk kebutuhan ikan kita bisa kasih lagi ke ikan lelenya. Jadi di sini muter aja nih teman-teman ya. Muter aja, nggak berkesudahan lah gitu. Ya udah teman-teman ya, kalau ada pertanyaan atau kritik dan saran mohon tulis di kolom komentar ya. Kurang lebihnya mohon maaf karena kita juga baru memulai channel ini, butuh banyak kritik dan saran dari teman-teman semua untuk mengembangkan bagaimana channel ini. Tapi saya memang sengaja membuat video ini secara natural agar tidak terkesan kayak diedit atau dibuat-buat gitu. Dan teman-teman pun bisa melihat ya, yang saya rekam ini apa adanya gitu kan, tidak dipotong-potong. Jadi di kamera ini mau yang jelek mau yang bagus semuanya kelihatan. Ya udah gitu aja teman-teman ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.